sih kenapa di Indonesia masih banyak banget yang terjerat kemiskinan? Yes, salah satunya karena maraknya tindakan korupsi, suatu penyakit di mana para tikus berdasi mengambil dan memakan uang rakyat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tikus berdasi? Ini adalah sebutan untuk oknum-oknum nakal yang mengambil keuntungan tersendiri demi kepentingan mereka. Nah, siapa saja mereka? Mereka bisa jadi seseorang pejabat, oknum pemerintah, atasan perusahaan, bahkan bisa saja orang-orang biasa di sekitar kita. Nah, seperti apa sih perbuatan-perbuatan mereka ini? Nah, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang menyalahgunakan jabatan dan juga untuk kepentingan diri mereka sendiri. Seperti contohnya, suap, gratifikasi, penggelapan, dan masih banyak lainnya. Nah, perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan negatif yang dapat merusak negara kita. Nah, karena bukannya menjadi simbiosis mutualisme, melainkan menjadi simbiosis parasitisme. Oke, untuk selanjutnya, setiap tahun pemerintah selalu mengupayakan adanya penekanan pada angka korupsi. Tapi, pada realitanya, para tikus berdasi ini tetap saja berkeliaran dan melancarkan aksinya. Seperti yang dikutip dari Transparency International pada tahun 2018, Indonesia berada di posisi ke-80 daftar negara terkorup di dunia. Dan untuk daerah Asia Pasifik sendiri, Indonesia berada di posisi ke-14. Nah guys, kelakuan para tikus berdasi ini membuat negara dan masyarakat jadi kena dampaknya loh. Apa aja? Yang pertama, angka kemiskinan jadi meningkat. Yang kedua, angka kejahatan jadi meningkat juga. Yang ketiga, masyarakat jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Yang keempat, pemasukan negara jadi menurun. Dan yang terakhir, kualitas hidup negara menjadi menurun juga. Perbuatan itu bisa terjerat hukum dengan ancaman hukuman yang cukup berat, seperti yang tertulis pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang bertulis setiap orang yang melakukan tindak memperkaya diri atau orang lain atau sebuah korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara akan menerima hukum penjara selamanya atau yang paling singkat 4 tahun dan yang paling lama 20 tahun atau denda yang paling sedikit 200 juta rupiah atau yang paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu, bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut sebagai kaula muda? Hal yang paling mudah dilakukan dimulai dari diri sendiri. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita hentikan para koruptor tersebut dengan cara mengurangi bibit baru. Ajaklah orang-orang di sekitar kalian untuk hidup secara jujur dan adil. Kenapa? Karena hidup secara jujur dan adil merupakan langkah kecil untuk mengurangi para tikus berdasi. Memang mereka yang sudah menjadi tikus-tikus berdasi memang sangat sulit untuk dihentikan, tapi masih bisa untuk dicegah pertumbuhannya. Jadi nggak terus-menerus tinggi gitu guys. Jadi kita sebagai kaula-kaula muda, sebagai penerus bangsa, kita harus bisa menghentikan kasus-kasus korupsi. Ya mulai dari lingkungan kita, sekitar kita aja, dekat-dekat rumah aja. Baru kita menuju ke yang lebih luas, yaitu di Indonesia kita tercinta ini. Jadi sebagai penerus-penerus bangsa, yaitu kita, marilah kita bangun Indonesia yang anti korupsi, anti tikus berdasi.